bagaimana kabar Anda pada hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam ngobrol virtual yang akan menemani Tribuners untuk hari ini juga menikmati hari dengan obrolan yang menarik dari kita. Hari ini kita kedatangan dari Koko Cici Sulawesi Selatan, baik itu pemenang dan juga wakil 1 dan wakil 2-nya, tapi kali ini kita akan berbincang terlebih dahulu bersama dengan wakil 2 Koko Cici Sulawesi Selatan yang sudah hadir bersama kita di studio hari ini, bersama dengan Koko Bong Yosafat Reinhardt dan juga Cici Shane Wijaya yang sudah hadir di studio hari ini bersama kita semua dan siap menyapa para Tribuners. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Baik, gimana kabarnya, Cici? Baik. Baik, Koko? Baik juga. Baik juga. Nah, ini kan udah kalau nggak salah pemilihannya kemarin di April ya, pemilihan Koko Cici di April, kemudian akhirnya teman-teman sekarang sudah berhasil menyandang gelar Koko Cici ini wakil 2 gitu. Iya, Kak. Oke. Nah, sebelum jauh kita bahas terkait gimana kompetisi kemarin, mungkin boleh kita kenalan sedikit dulu dengan Baik. Tribuners, baik dari panggilannya Koko siapa? Koko Yosafat. Oke, Koko Yosafat mungkin boleh, apakah masih sekolah atau udah kerja atau udah kuliah, gimana kok? Silakan. Halo, nama saya Koko Yosafat. Saya sekarang berumur 21 tahun. Sekarang saya bekerja di marketing bahan bangunan. Oke, marketing. Oke, jadi Koko udah kerja gitu ya kalau Cici? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Shane Wijaya, dipanggil Cici Shane. Tahun ini umur saya 18 tahun dan sekarang saya adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Oke, jadi Koko udah kerja, kalau Cici masih melanjutkan studi gitu ya di Universitas Hasanuddin. Nah, kemarin sebelum akhirnya mengikuti ajang ataupun juga kompetisi Koko Cici ini, kalau boleh tahu mungkin informasinya dapat dari mana atau inspirasinya dapat dari mana, kok? Silakan. Kalau saya sih kebetulan ada kenalan dari namanya Ciheli. Jadi Ciheli yang menyuruh saya untuk coba ikut. Iya, begitu. Oke, baik. Persiapannya kemarin berapa lama? Persiapannya kita ada karantina 3 hari sih. Begitu. Oke, baik. Nah, sebelum mungkin Koko Yosafat akhirnya fix nih, mau nih, kan tadi disuruh gitu ya sama kenalannya. Dan akhirnya memutuskan, oke, baik, saya ikut. Mungkin seperti apa prosesnya? Silakan. Prosesnya sih saya menyiapkan diri saya. Pertama kita karantina kan ada 3 hari ya. Jadi kita diajari koreo, latihan dance seperti itu. Lalu ada juga kayak pembukaan salam. Jadi kayak kita latihan pembukaan salam. Habis itu sama paling menyiapkan diri untuk talent show seperti itu. Oke, baik. Jadi kemarin akhirnya ada karantina dan lain sebagainya, itu yang sudah dilalui dan akhirnya bisa berhasil menduduki posisi wakil 2 gitu. Iya. Kalau Cici sendiri seperti apa kemarin pada saat akhirnya memutuskan untuk terjun mengikuti kompetisi Koko Cici 2026 Sulawesi Selatan? Silakan. Nah, jadi kalau dari saya, pada awalnya itu saya menemukan posternya di sosial media, yaitu Instagram. Nah, lalu saya kemudian tertarik untuk mendaftar. Saya berpikir ini sebuah peluang yang bagus untuk saya berani melangkah lebih maju. Dan saat itu persiapan yang saya lakukan, selain persiapan fisik, mental, saya juga menyiapkan pengetahuan saya di bidang Tionghoa, pariwisata dan juga sosial. Jadi setelah itu saya juga mempersiapkan di bidang talent show, karena nanti akan ada talent show yang akan kita laksanakan ya untuk pemilihan Koko Cici. Jadi di situ juga dilihat dari bakat-bakat kita yang akan kita tampilkan seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelumnya ini ada dua background yang berbeda kalau kita lihat ya. Kalau Koko tadi ada dapat informasi dari kenalan, kalau Cici kebetulan FYP kali ya di media sosial, betul. Akhirnya juga memutuskan untuk ikut Koko Cici dan syukurnya terpilih menjadi wakil kedua. Betul. Nah, kemudian Cici sendiri pada saat melihat informasi pemilihan ini kan sama seperti kalau kita lihat seperti duta-duta atau pageant. Apakah sebelumnya sudah pernah ikut di ajang duta-duta atau pageant sendiri, seperti apa?
Nah, sebelumnya saya belum pernah Belum mengikuti pernah? ya seperti di ajang duta atau pageant, dan saya memutuskan bahwa ini adalah menjadi langkah baru saya. Jadi saya keluar dari comfort zone saya dengan mengikuti pemilihan ini. Saya berharap mungkin saya bisa lebih berkembang dan menambah wawasan dan juga relasi saat masuk ke sini. Oke, baik. Seperti Kalau di sekolah mungkin dulu atau di kampus mungkin aktif di organisasi kah atau apa sehingga itu bisa melatih kepercayaan diri Cishane sendiri, silakan. Kalau saya aktif di organisasi di vihara saya. Jadi saya juga merupakan ketua muda-mudi Vihara Dharma Agung dan juga sekretaris Barongsai Vihara Dharma Agung. Oke, baik. Jadi sudah aktif juga di beberapa organisasi. Betul. Sehingga ini menjadi tempat aktif baru kali ya, Iya, dan juga Kak, pengalaman betul baru yang lebih show lagi ke publik, karena kalau di organisasi mungkin kita bisa di belakang panggung, tapi ini Betul. harus tampil di depan panggung. Nah, kalau Koko sendiri mungkin Ya. ini adalah panggung pertamanya atau kemarin-kemarin sudah sempat ikut duta atau pageant seperti apa, silakan. Oh iya, kalau untuk saya sendiri sih baru pertama. Baru pertama. Iya, baru pertama juga. Dan puji Tuhan ya bisa menduduki posisi wakil kedua. Oke, baik, baru pertama. Nah, kemudian sebelum-sebelumnya waktu sekolah ataupun juga di tempat lain sudah aktif juga kah di berbagai organisasi sehingga punya kepercayaan diri untuk tampil di depan banyak orang? Oh iya, kalau dulu di sekolah sih saya memang sering menjadi kayak ketua OSIS, lalu ketua kelas kayak begitu. Jadi kepercayaan diri saya dari saya sekolah sudah ada. Oke, baik. Nah, ini kalau kita lihat adalah ini ada waktu kompetisi, kemudian juga persiapan tadi sudah dilaksanakan. Kalau Cici sendiri pada saat talent show apa penampilannya? Waktu itu saya menarikan tarian Chinese. Tarian Chinese. Jadi itu saya menggabungkan beberapa lagu dan juga beberapa tarian. Jadi saya memiliki 3 konsep yang berbeda di tarian saya. Oke, ada 3 konsep yang berbeda. Kemudian kenapa akhirnya memilih tarian gitu dibanding yang lain? Mungkin kan ada yang nyanyi Ya. atau lain sebagainya. Apakah memang juga pernah ikut organisasi tari atau seperti apa? Nah, tadi yang sudah saya bilang, saya merupakan ketua muda-mudi Vihara Dharma Agung. Nah, di vihara saya sendiri, muda-mudinya itu aktif tampil seperti tarian, barongsai, dan kita itu lebih sering memang tampilnya menari. Dan dari kecil memang saya suka menari, Oke, seperti itu. Baik. Nah, persiapan karena ini kan tariannya berarti baru ditampilkan pada saat di panggung Koko Cici gitu ya. Nah, persiapan latihan menarinya tuh berapa lama? Persiapan latihan menarinya itu kurang lebih 2 minggu. 2 minggu. Iya. Kemudian akhirnya berhasil ditampilkan di panggung Koko Cici Sulawesi Selatan. Oke. Nah, kalau Koko sendiri penampilan talentnya kemarin apa? Kalau saya kebetulan menyanyi. Nyanyi. Iya. Oke. Menyanyi lagu Mandarin. Baik, latihannya berapa lama kemarin? Kebetulan lagunya yang saya bawakan ini saya udah cukup sering. Udah hafal? Ya, cukup sering saya nyanyikan Oke. kalau di rumah. Atau kayak misalnya lagi dalam perjalanan di mobil, saya sering nyanyi. Jadi udah hafal juga begitu. Istilahnya lagu favoritnya juga ya. Ya, Oke, nah kemarin mungkin apa aja tantangan yang Koko hadapi selama mungkin mempersiapkan talent ataupun juga seluruh persiapan untuk ajang Koko Cici sendiri? Silakan. kalau untuk talent sih kurang lebih nggak ada yang harus Nggak ada yang maksudnya berat-berat banget ya? Iya, soalnya kan memang dari lagu dan memang saya kebetulan suka nyanyi juga. Begitu. Paling cuman mempersiapkan diri untuk menjadi bagian dari duta pariwisata, duta sosial, duta Tionghoa begitu. Oke, baik. Jadi itu kita sudah intip tadi seperti apa persiapan yang mereka laksanakan sampai pada di panggung gitu. Tapi Cici nyangka tidak bisa dapat jadi posisi wakil kedua. Silahkan. Jujur karena ini pengalaman saya mengikuti dunia pageant, jadi saya sangat tidak menyangka sebenarnya. Tapi walaupun seperti itu, saya tetap berusaha semaksimal saya menunjukkan yang terbaik dari diri saya. Jadi sampai akhirnya saya bisa sampai di posisi ini, saya sangat bersyukur. Baik, jadi ini merupakan ajang yang pertama, nyangka nggak nyangka, tapi puji Tuhan sudah akhirnya bisa menempati posisi ini dan juga mengemban tugas sampai di periode selanjutnya. Kalau Koko sendiri kemarin, apakah ada target mungkin yang ditetapkan? Apakah nanti pokoknya harus saya masuk ke
sampai wakil 2 besar atau gimana? Silakan. Kalau saya sih nggak ada juga sih ya. Saya ikut ya cuman awalnya cuman pingin ikut aja, pingin Iya, coba. Jadi supaya saya dapat ada pengalaman baru. Kalau untuk sampai menjadi pemenang wakil kedua, jujur nggak ada kepikiran sih. Begitu. Oke, jadi istilahnya ikut aja dulu gitu Yeah. ya. Kalau menang nanti puji Tuhan, kalau enggak kita coba lagi tahun depan Yeah. kali ya. Oke, nah setelah mungkin terpilih dan juga setelah menempati posisi ini, kemudian apa program kerja ataupun juga program yang akan dijalankan khususnya oleh wakil 2 Koko dan Cici selama 1 periode ke depan? Silakan Koko dulu. Program kerjanya kita sudah ada kayak misalnya membuat campaign begitu, event-event. Habis itu yang sudah pernah kita lakukan juga, contohnya kayak donor darah. Habis itu ke panti jompo. Ya, untuk sementara itu yang sudah kita lakukan. Oke, baik, itu yang sudah dilakukan terkait dengan donor darah, artinya sudah aksi sosial begitu ya, juga ke panti jompo. Nah, kalau Cici mungkin selain tadi donor darah dan juga mengunjungi panti jompo, apakah ada program lain mungkin yang akan dijalankan juga selama 1 periode ke depan? Silakan. Nah, untuk program kami ke depannya itu kami ingin lebih memperkenalkan lagi budaya-budaya kami, yaitu budaya Tionghoa melalui event-event seperti nanti pada saat tanggal 19 Juni itu tepatnya Hari Makan Bacang. Mulai sekarang Instagram Koko Cici itu dan sosial media Koko Cici sudah lebih aktif lagi. Jadi kami itu melakukan membuat konten-konten seperti nanti saat Hari Bacang kita membuat konten membuat bacang itu sendiri dan kita menjelaskan makna-makna dari bacang itu sendiri. Jadi kami juga memperkenalkan dan mengedukasi orang-orang agar lebih mengenal budaya Tionghoa dan agar budaya itu tetap bertahan seperti itu. Oke, baik. Jadi teman-teman ini selain mungkin representasi dari anak-anak muda Tionghoa juga menjadi representasi dari pariwisata, budaya dan juga sosial begitu ya. Nah, kemudian untuk hari-hari besar dari umat Tionghoa sendiri, kalau kita tahu mungkin ada Imlek yang paling mungkin dikenal secara umum ya. Kalau misal boleh disampaikan mungkin hari besar lainnya yang mungkin juga begitu menarik, tapi mungkin belum banyak yang mengetahui gitu. Silakan Cici. Kalau dari saya hari besar yang begitu menarik selain Imlek itu 2 minggu setelah Imlek ada namanya Festival Cap Gome. Menurut saya itu hari besar yang sangat menarik. Kenapa? Karena pada tahun ini kita sudah melihat Festival Cap Gome yang dirayakan di Jalan Sulawesi itu sangat meriah sekali. Jadi di sana kita bisa melihat perpaduan budaya Tionghoa yang sangat banyak seperti tarian, munculnya juga seperti tatung-tatung, itu semua berawal dari budaya Tionghoa. Bahasanya juga lagu-lagu yang diputar juga semuanya bernuansa Tionghoa. Jadi di situ kita dapat belajar banyak sekali budaya-budaya Tionghoa yang baru. Baik, nah kalau Imlek dan juga Cap Gome kemarin juga kita sudah lalui bersama gitu ya, dan itu juga sebelum terpilihnya Koko Cici gitu. Nah, setelah terpilihnya Koko Cici nanti mungkin hari raya apa lagi yang akan dilewati selama 1 periode ke depan dan mungkin akan seru, termasuk tadi juga makan bacang. Silakan. Ya. Kalau dari saya hari raya yang lumayan seru juga itu Festival Mooncake di tanggal 25 September. Nah, di sana kita seperti pada tradisi-tradisi sebelumnya kita itu makan mooncake. Nah, jadi itu juga memiliki sejarahnya tersendiri dan maknanya yang sangat bagus. Jadi maknanya juga itu untuk kekeluargaan dan kebersamaan saat makan mooncake seperti itu. Oke, nah perayaan mooncake biasanya kalau di Makassar ataupun juga Sulawesi Selatan di mana begitu terpusatnya? Nah, kalau festival mooncake itu biasanya karena kita itu mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan, biasanya juga bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bersama keluarga kita menikmati mooncake, kue mooncake yang sangat enak tentunya bisa kita dapatkan. Nanti setelah mendekati festival mooncake, mulai banyak para penjual-penjual yang menjualnya. Jadi kita bisa juga membelinya seperti itu. Oke, berarti teman-teman yang mungkin penasaran dengan rasa dari mooncake, biasa kita lihat di film-film kartun juga ada ya. Itu mungkin boleh nanti dicari ataupun juga di searching gitu ya, penjual mooncake di Makassar. Itu mendekati nanti bulan berapa itu kira-kira? Itu Juni ya? Di tanggal 25 September. Oh, September. Oke. Iya. Di September nanti kita bisa mungkin icip-icip mooncake bersama dengan Koko Cici. Betul. Oke. Nah, kalau Koko sendiri perayaan masyarakat Tionghoa yang paling menarik menurut Koko apa?
Kalau yang paling menarik sih, yang paling banyak orang tahu pasti Imlek ya. Imlek dan Cap Gomeh. Iya. Betul. Tadi yang paling saya bisa tambahkan mungkin di tanggal 22 Desember. Kita juga orang Tionghoa merayakan kayak makan onde-onde begitu. Itu pemaknaannya mungkin seperti apa? Atau penyebutan hari rayanya apa? Kalau Festival makan onde-onde juga sih. Iya. Festival makan Kayak onde-onde. begitu. Itu di Sulawesi Selatan aja atau seluruh dunia mungkin seperti apa perayaannya? Seharusnya orang Tionghoa semuanya sih merayakan. Oke, di tanggal 22 Ya, Desember, Desember. berarti dekat dengan Natal juga ya. Berarti Ya. kita Iya. ada banyak perayaan ternyata di Desember Ya. nanti atau akhir-akhir tahun nanti kita banyak perayaan, baik itu dari teman-teman Tionghoa, Nasrani dan lain sebagainya. Nah, terakhir mungkin sebagai Koko dan Cici, apa yang ingin teman-teman sampaikan kepada rekan-rekannya Koko Cici Sulawesi Selatan dan juga Koko Cici seluruh Indonesia, juga kepada generasi muda Tionghoa. Silakan dari Koko. Kalau dari saya sih pesan untuk generasi muda, terkhusus untuk generasi Tionghoa, kalian harus terus memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya yang sudah ada dari lama biar tidak hilang begitu. Oke, mempertahankan nilai budaya gitu ya, sebagai juga tugas dari seorang Kokoh dan Cici Iya. adalah menjadi, kalau kita bisa bilang ini brand ambassador terhadap budaya Tionghoa gitu di Sulawesi Selatan. Nah, silahkan Cici boleh sampaikan harapannya kepada seluruh teman-teman ataupun juga generasi muda Nah, Tionghoa. kalau dari saya kan dari Koko tadi sudah melestarikan budaya. Kalau dari saya itu terus mengejar ilmu. Jadi ilmu itu tidak memiliki batasan, terus mencari ilmu, menambah ilmu kalian dan pokoknya terus berkembang dan menjadi yang lebih baik. Oke, baik, menambah ilmu dan juga menambah pengalaman seperti yang Cici sudah Iya, betul lakukan saat sekali. ini, memberanikan diri untuk ikut ajang Koko Cici Sulawesi Selatan. Terima kasih Koko Yosafat dan juga Cicania sudah bergabung bersama kita hari ini, dan juga semoga nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi, berbincang lagi dengan program-program kerjanya yang menarik gitu ya. Betul sekali. Kita tunggu undangan makan mooncake-nya ya bersama dengan teman-teman Koko Cici dan juga perayaan-perayaan lain Ya, yang tentunya juga pastinya seru dong. di Jalan Sulawesi. Jadi bukan hanya Cap Gomeh, tapi ternyata ada banyak festival yang bisa kita duduk bersama meskipun kita nggak cindo. Baik, terima kasih Koko dan Cici. Terima Dan kasih, semoga Kak. kita bisa ketemu di perbincangan lainnya. So Tribuners, terima kasih. Nanti di segmen berikutnya kita akan berbincang dengan Wakil 1 dan di segmen terakhir kita akan berbincang dengan pemenang Koko Cici Sulawesi Selatan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Baik Tribuners, masih di Bincang Komunitas bersama saya Ilu Devisania. Tadi kita sudah berbincang dengan Wakil 2 Koko Cici Sulawesi Selatan 2026. Sekarang kita akan berbincang dengan Wakil 1-nya yang sudah bersama kita hari ini. Di studio ada Koko Ruben Michael Goldie dan juga Cici Grace Olivia bersama kita di studio hari ini. Halo, gimana Halo. kabarnya? Baik dong. Baik, dan juga perasaannya hari ini seperti apa? Rasanya pastinya deg-degan, Deg-degan. Deg-degan, senang. senang pastinya bisa. Oke, senang bisa bertemu dengan Tribuners Iya. untuk sapaan penonton kita. Nah, kemudian kita sebelum jauh melangkah membahas seperti apa kompetisi kemarin, kita tak kenal maka tak sayang ya, Iya. sangat klasik. Boleh mungkin Koko Ruben mungkin panggilannya ya? Iya, Oke, Koko boleh Ruben. kenalan dulu dengan Tribuners seperti apa? Mungkin latar belakangnya masih sekolah kah, udah kerja, seperti apa? Silakan. Halo teman-teman, saya Koko Ruben, saya umur 16 tahun. Sekarang lagi bersekolah di SMA Katolik Raja Wali kelas 11. Oke, masih sekolah, masih 16 tahun, masih kinyis-kinyis ya. Oke, salam kenal Ko Ruben. Salam kenal. Baik, nah silakan Cici
Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Grace Olivia. Sekarang aktivitasnya itu aktif sebagai seorang pelajar dan aktif di dunia modeling. Oke, jadi Cici juga pelajar kelas berapa kalau boleh tahu? Kelas 10. Kelas 10 ya, kelas 11, kelas 10. Waduh, masih belia semua. Tapi udah percaya diri untuk terjun di ajang Koko Cici Sulawesi Selatan dan puji Tuhan terpilih sebagai wakil satu gitu iya. ya. Nah, baik sebelum kita jauh membahas terkait dengan kompetisinya kemarin di April ya, juga dekat dengan peringatan Hari Kartini. Nah, kemudian persiapan ataupun juga jangan persiapan dulu deh. Mungkin motivasinya Ko Ruben ikut ajang ini mungkin dari mana gitu, silakan. Motivasi saya ikuti Koko Cici ini sebenarnya saya melihat ada dari internet, habis itu saya termotivasi, tergerak untuk mencari pengalaman baru. Karena dari acara ini saya melihat bisa bertemu banyak koneksi dan bisa belajar juga bagaimana caranya berinteraksi, seperti itu. Oke, baik. Jadi lihatnya mungkin dari sosmed kemarin ya. Ya, betul. Kemudian juga akhirnya berani untuk ikut. Tapi sebelumnya udah pernah ikut ajang seperti duta misalnya ataupun pageant seperti apa Ko Ruben? Kebetulan di Sekolah Raja Wali ada event namanya Papikara, itu pemilihan putra-putri SMA Katolik Raja Wali. Oke. Nah, kebetulan saya ikut dan puji Tuhan juara 1 juga. Oke. Jadi melanjutkan dari situ, saya lanjut Koko Cici. Seperti itu. Oke, baik. Jadi mencari panggung yang lebih besar gitu ya. Karena bisa kan dibilang kalau seperti sekolah itu di sekolah aja. Ya. Tapi ini udah ajang se-Sulawesi Selatan provinsi. Dan semoga nextnya bisa sampai ke kancah nasional. Amin. Oke, amin. Baik. Nah, kemudian kalau Cici sendiri Cici mungkin Grace. seperti apa, Cici Grace untuk ikut di ajang Koko Cici Sulawesi Selatan? Oke, kalau dari saya sendiri itu awalnya karena memang pengen ikut. Jadi saya itu mau lebih banyak belajar tentang budaya Tionghoa. Saya juga ingin lebih percaya diri lagi di depan umum gitu. Jadi itu sih kalau dari saya. Oke, baik. Nah, sebelumnya tadi Cici sudah sempat mention bahwa pernah ikut modeling dan lain Iya, sebagainya. modeling. Itu pure modeling atau pageant atau duta seperti apa? Kalau pigeon sendiri udah pernah, tapi saya tidak usah sebutkan ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau pigeon sendiri udah pernah modeling, udah lama dari SD. Ya, gitu. Oke, baik. Jadi pageant udah pernah mencoba, Udah pernah juga mencoba. modeling juga udah dari SD rupanya ya, terjun ke dunia modeling dan juga sekarang modelingnya tuh ditambah dengan pengetahuan pariwisata, budaya dan juga sosial Sosial, gitu di iya. ajang Koko Cici Sulawesi Selatan. Nah, kemudian pada saat tampil atau artinya berkompetisi kemarin, Ko Ruben sendiri talentnya kemarin apa? Karena kan ada penampilan bakat ya. Talent saya ada 2. Kalau yang pertama waktu audisi itu saya talentnya main Rubik sambil bercerita. Lalu yang kedua itu saya motivational speech sambil berpose. Oke, Ya. baik. Nah, persiapannya kemarin Koko seperti apa? Persiapan untuk baik itu penampilan talent ataupun juga persiapan menuju panggung Koko Cici Sulawesi Selatan. Persiapan saya mengikuti Koko Cici ini sudah dari jauh-jauh hari karena orang tua saya juga sudah memberitahu kayak Ben, kamu harus persiapkan lomba-lomba ini. Jadi selama 1 minggu ke depan itu kegiatan-kegiatan saya ditunda, olahraga-olahraga dikurangi dulu atau kerja-kerja kelompok kalau bisa selesaikan lebih cepat seperti itu. Baik, jadi ada ini ya persiapan waktu juga, Betul, artinya dikosongkan. Tidak meninggalkan juga kewajiban di sekolah, Nah, iya. tetapi tetap ikut juga ajang ini. Mungkin seperti apa kan anak sekolah itu sekarang kan sibuk-sibuk gitu ya, Betul. anak-anak sekolah sekarang. Mungkin seperti apa kemarin tantangannya harus latihan, tapi juga harus tetap kerja tugas dan sekolahnya tetap aktif. Silakan. Tantangannya sebenarnya harus manajemen waktu sih. Pulang sekolah nggak bisa langsung main game, tapi kerja tugas dulu. Habis itu baru kalau sudah free, sudah makan malam, baru bisa. Oke, baik. Jadi ada yang dikorbankan gitu ya. Betul. Dikorbankan dulu main gamenya sepulang sekolah dan akhirnya bisa menduduki posisi wakil 1. Nah, kalau misalnya kemarin tantangan yang dihadapi pada saat persiapan penampilan talent, mungkin latihannya berapa lama sih kok kalau boleh tahu? Latihannya cukup, kalau dibilang cukup sebentar juga tidak, kalau dibilang cukup lama juga tidak. Karena jujur dari
bakat ini saya memang sudah bisa memang dari awal seperti itu. Oke, jadi bakat ini bukan yang tiba-tiba muncul pada saat ajang ini ya, tapi memang sudah dikuasai dari sejak lama. Ya, Jadi betul. latihannya tidak perlu yang terlalu ekstra lagi gitu. Oke, nah kalau Cigres sendiri mungkin penampilannya kemarin apa? Silakan. Kalau aku sendiri, aku kemarin nari. Nari. Iya. Oke, nari apa kalau boleh tahu? Tari tradisional Chinese. Oke, tari tradisional Chinese. Dan persiapannya seperti apa? Silakan. Kalau dari saya tuh persiapannya cukup oke, karena saya juga ada latihan menari dengan coach saya. Latihan narinya tuh 2 minggu. 2 minggu. Ya, sebelum mulai kompetisi kan saya latihan. Oke, baik. Nah, pada saat tampil mungkin apa yang Cigres rasakan pada saat unjuk talent? Pastinya deg-degan dong sebelum masuk panggung. Oke, ada lihat peserta-peserta lain udah maju. Pastinya dalam hati, aduh aku lagi habis ini. Jadi, tapi it's a very, very fun experience. Bisa tampil di panggung itu bersama Koko Cici. Saya juga menampilkan yang terbaik, jadi saya sangat senang dengan itu. Oke, baik. Jadi memang nervous itu akan selalu ada ya, tapi akhirnya bisa terlewati dengan baik dan juga tentunya bisa menduduki posisi sekarang. Nah, kemudian kemarin pada saat karantina juga pokoknya seluruh proses yang dilewati sebelum naik ke panggung gitu seperti apa mungkin Cici, apakah banyak punya kenalan baru seperti apa? Iya, dari Koko Cici sendiri kita di situ juga banyak dapat relasi baru, dapat banyak berteman. Kita juga dilatih untuk bisa bekerja sama dengan baik. Time managementnya juga diatur. Kita harus push diri kita untuk bisa lebih mengatur waktu lagi lebih baik. Gitu. Nah, Cici juga kan masih sekolah begitu Masih ya. sekolah. Nah, seperti apa kemarin mungkin juga seperti Koruben untuk mengatur jadwal sekolah harus tetap masuk, kemudian tugas-tugas harus tetap selesai dan ajang Koko Cici juga tetap harus berjalan seperti apa? Oke, pastinya sama seperti Koruben tadi, kita harus lebih banyak mengatur waktu dengan baik. Lebih mementingkan mana prioritas yang harus kita dahulukan. Jadi saya misalnya pulang sekolah kita tidak boleh dulu bersantai-santai, mengerjakan tugas dulu terlebih dahulu, menyelesaikan tanggung jawab. Oke, Gitu baik. sih. Nah, support dari orang tua seperti apa sih, Cigres? Silakan. Kalau orang tua sendiri, orang tua sangat mendukung. Kebetulan juga kan udah lama ikut modeling, jadi orang tua sangat supportive lah dalam dalam lomba-lomba seperti ini. Oke, jadi memang sudah ikut ajang seperti ini bukan pertama kali, tapi untuk betul-betul ada budaya dan juga pariwisatanya baru di Koko Cici berarti. Iya, baru di Koko Cici. Dan kemudian juga orang tua pasti selalu support. Kalau orang tua Koruben gimana? Sama sih, saya yakin semua orang tua pasti mensupport selagi itu hal yang baik. Jadi orang tua saya sangat mensupport. Waktu final mungkin hadir kedua orang tuanya ya? Hadir. Hadir. Oke, Cici gimana? Tampil depan orang tua? Pastinya ada rasa nervous ya karena dilihat orang tua, tapi just go dan Oke. Kalau sudah di Hantam panggung, aja. iya, hantam aja sudah langsung beda gas. rasanya. Kenapa? Kalau sudah di panggung itu kan awalnya nervous, tapi kalau sudah atas rasanya Sudah plong hilang. juga ya. Kita dapat energi baru Betul, dari tampil stage-nya aja gitu. gitu. Apalagi orang tua di depan itu memang bikin kita, waduh ini saya harus tampil terbaik gitu. Harus Tapi banggain. pada saat di atas kita sudah enjoy dan apalagi Ya, betul. orang tua itu menjadi titik ataupun sumber penyemangat tersendiri Betul, gitu ya. betul. Dibanding dengan penonton lain kita anggap tidak ada, tapi orang tua kita anggap lihat gitu ya. Betul, Betul. sekali. Nah, kemudian setelah akhirnya terpilih menjadi wakil satu, ini Koruben nyangka tidak sampai di posisi wakil satu. Seperti apa? Jujur sebenarnya saya tidak nyangka. Tidak nyangka karena untuk sampai di sini tuh butuh perjuangan yang sangat besar. Oke. Seperti itu sih. Baik, tapi akhirnya puji Tuhan bisa Puji nyampe Tuhan ya bisa sampai. posisi satu. Nah, kalau Cici gimana? Oke, kalau dari saya sendiri, jujur juga awalnya nggak nyangka bisa sampai di titik ini. Bisa menjadi wakil satu Cici Sulawesi Selatan. Oke, baik. Nah, mungkin sebelumnya kalau melihat saingan-saingan yang lain begitu ya, apakah ada rasa minder tidak pada saat kompetisi seperti apa? Kalau dari saya sendiri ya, saya menganggap semua saingan semua itu sebagai teman. Oke. Kita di situ berelasi, di situ kita bekerja sama, mengatur waktu dengan baik.
kita tidak ada rasa iri gitu. Oke, Kita menganggap baik. semuanya sebagai rangkulan. Oke, rangkulan. Artinya ini Koko Cici ini menjadi keluarga baru gitu ya, Betul. ataupun juga rumah baru bagi teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat bahwa di ajang ini kemarin juga menampilkan banyak sekali talent-talent ataupun juga anak-anak muda Tionghoa di Sulawesi Selatan tentunya. Kalau boleh disampaikan mungkin dari wakil satu, apa kemudian program kerja yang sudah berjalan dari April kemarin ataupun nanti yang akan berjalan selama satu periode. Boleh dari Koko Ruben terlebih dahulu. Untuk program kerja yang akan dijalankan nanti, silakan. Yang paling dekat sekarang itu ada makan bacang, hari bacang di 19 Juni. Lalu yang kedua itu ada hari-hari besarnya, contoh seperti mooncake di tanggal 25 September. Dan yang ketiga itu ada onde-onde di 22 Desember, seperti itu. Oke, baik. Jadi ada banyak perayaan gitu ya, Banyak dan juga perayaan. banyak makan-makan. Kalau kita lihat ini itu seru banget. Nanti kita mungkin boleh join juga ya untuk menikmati sajian khas dari teman-teman Boleh Tionghoa banget. sendiri. Nah, kalau Cici mungkin seperti apa program kerja yang sudah berjalan sejauh ini? Kalau kita sebagai Koko Cici itu kita merepresentasikan duta budaya, duta budaya Tionghoa, duta pariwisata, dan duta sosial. Sosial, betul. Jadi seperti yang kemarin kita ada melakukan kunjungan ke panti jompo itu sebagai salah satu dari Koko Cici yaitu duta sosial. Oke, baik. Jadi sudah sosialnya sudah ada, nanti tinggal menunggu hari-hari besar begitu ya untuk menjalankan baik itu budaya dan juga pariwisata gitu. Nah, kalau Cigres sendiri menurut Cigres dari beberapa perayaan yang kalau kita ya sebagai masyarakat umum taunya itu ada Imlek dan Imlek, Cap Gomeh Cap Gomeh, aja iya. gitu. Yang lain ternyata ada yang seru-seru juga. Iya. Mungkin boleh digambarkan seperti apa Cici untuk perayaan-perayaan masyarakat Tionghoa? Contohnya seperti yang tadi Ko Ruben sampaikan, ada perayaan makan bacang, terus kita juga ada merayakan makan onde-onde, seperti itu. Oke, nah yang paling dekat ini kan makan Makan bacang bacang, ya. Oke, iya. itu seperti apa sih perayaannya makan bacang? Jadi nanti kita akan bersama-sama dengan tim Koko Cici, kita membuat video membuat bacang, seperti itu. Bacang itu seperti apa? Boleh digambarkan? Karena saya juga kurang paham gitu. Seperti apa itu bacang? Bacang itu seperti nasi yang dibungkus oleh daging. Ha-ha. Daging yang dibungkus oleh nasi, Ha-ha. lalu dimakan. Seperti Oke, itu. mungkin mirip-mirip kayak sushi. Seperti apa bentuknya? Mungkin ada bentuk terkhusus kah? Seperti apa? Penyajiannya seperti apa? Penyajiannya sebenarnya sesuai tergantung selera, tapi bentuk umumnya itu bulat. Bulat, Ya. oke baik. Jadi nanti kita nantikan ya seperti apa. Mungkin boleh pantengin di Instagram dari Koko Cici Sulawesi Selatan. Nanti kita lihat seperti apa perayaan makan bacang, kemudian juga moon cake dan makan onde-onde di 22 Desember gitu ya. Jadi nanti kita tinggal tunggu undangan aja kali ya teman-teman untuk dipanggil makan-makan. Karena semua perayaan dari teman-teman Tionghoa ini sepertinya ada banyak makan-makannya ya. Luar biasa sekali ini. Artinya berbagi gitu supaya rezeki juga makin banyak. Nah, kemudian setelah dari ajang Koko Cici ini mungkin nanti akan terbuka lagi ajang-ajang yang lain yang bisa teman-teman ikuti ataupun juga menambah pengalaman baru. Nah, dari Ko Ruben sendiri mungkin seperti apa kedepannya melalui ajang Koko Cici ini? Apakah tertantang untuk mengikuti ajang-ajang lain juga yang lebih besar? Silahkan. Yang pastinya tertantang, karena dari sini saya belajar bahwa diri saya itu bisa lebih push lebih jauh. Jadi mengikuti bagian ini adalah bukan titik akhir, tapi start awal untuk menuju hal yang lebih baik. Seperti itu. Oke, baik. Start awal untuk menuju yang lebih baik. Apalagi usianya masih 16 tahun, masih ada banyak kesempatan ke depannya yang akan terbuka. Nah, kalau Cici sendiri seperti apa? Oke, sama seperti Ko Ruben, saya juga pastinya sangat tertantang untuk mengikuti ajang-ajang besar lainnya. Oke, baik. Nah, terakhir mungkin boleh disampaikan seperti apa harapannya kepada seluruh rekan-rekan ataupun juga pemuda-pemudi Tionghoa khususnya di Sulawesi Selatan untuk terus berkarya dan juga terus mengembangkan potensi diri. Silakan, Koko. Dari saya itu kita harus belajar banyak hal. Jangan hanya diam di satu titik. Kita harus mencari potensi diri kita, mencari banyak koneksi dan belajar hal baru. Jangan menganggap diri sebagai orang yang paling pintar atau bijaksana, tapi kita harus belajar dari orang lain. Kenapa kita seperti ini? Kita harus mau seperti orang lain. Seperti itu. Oke, baik. Jadi intinya jangan cepat berpuas diri gitu ya. Ya, betul. Masih banyak
tempat lain yang bisa kita mencoba untuk pengalaman seperti yang sudah dilakukan oleh Koruben dari ajang sekolah menuju ajang provinsi gitu. Nah, baik, silakan Ci Grace, mungkin harapannya kepada seluruh pemuda-pemudi Tionghoa Sulawesi Selatan. Harapan saya itu, jadi generasi muda jangan takut untuk mencoba hal baru, be confident and be yourself. Oke, be confident and be yourself. Karena kalau kamu percaya diri dengan potensi yang kamu punya, itu banyak panggung yang akan terbuka untuk kamu dan juga bisa mencoba banyak hal baru seperti yang dilakukan Ko Grace dan juga Ko Ruben dan juga Ci Grace. Dan juga ini menjadi panggung besar ya yang nanti mungkin akan membuka peluang-peluang baru bagi teman-teman semua. Terima kasih, semoga bisa mengemban tugas dan amanah dengan baik sebagai Koko Cici Wakil 1 Sulawesi Selatan, dan kami tunggu acara-acara yang meriahnya gitu ya dari teman-teman Tionghoa, dan juga kita tunggu program-program kerja sosial, budaya dan juga pariwisata. Terima kasih. Thank you. Oke, nanti kita akan berbincang lagi dengan pemenang dan juga tentunya teman-teman Tribuners jangan kemana-mana dulu, tetap saksikan program kita hanya di Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Halo Tribuners, terima kasih masih setia bersama kami di Tribun Timur dalam Bincang Komunitas. Nah, tadi kita sudah berbincang dengan Wakil 2 dan Wakil 1 Koko Cici Sulawesi Selatan, dan sekarang kita akan berbincang bersama dengan pemenang Koko Cici Sulawesi Selatan, dan juga bersama dengan Ko Jason saat ini bersama kita sebagai Ketua Ikatan Koko Cici Sulawesi Selatan yang hadir pula di studio. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita hari ini. Halo semuanya. Ni hao. Ni hao. Oke, baik. Nah, ini adalah pemenang begitu ya dari Koko Cici Sulawesi Selatan 2026 beserta juga dengan Ko Jason sebagai Ketua Ikatan Koko Cici Sulawesi Selatan yang ternyata juga pernah menjadi pemenang gitu, Ko ya? Pernah Dulu, dulu 2018. 2018. Nah, sebelum jawab mungkin kita membahas terkait dengan seperti apa sih keseruan para pemenang ini. Boleh kita tanya-tanya dan kenalan dulu. Mulai dari Cici, silakan. Ni hao, perkenalkan nama saya Cici Jennifer. Sekarang saya berumur 16 tahun dan saya aktif sebagai seorang siswi. Oke, masih sekolah berarti ya. Betul. Oke, baik, silakan Koko. Ni hao, nama saya Koko Christopher. Saya berumur 16 tahun dan sekarang sedang beraktif sebagai siswa. Oke, siswa. Berarti Koko Cici ini masih banyak yang sekolah-sekolah juga ya berarti. betul. Jadi masih di bangku sekolah juga sudah aktif untuk ikut di ajang seperti ini. Nah, kalau Ko Jason silakan mungkin memperkenalkan juga sekalian dengan Ikatan Koko Cici Sulawesi Selatan. Kameranya yang di sini ya, Bro? Boleh. Oke, ni hao, perkenalkan nama saya Koko Jason. Saya sekarang berumur 25 tahun. Sekarang saya sudah bekerja dan sekarang menjabat sebagai Ketua Ikatan Koko Cici Sulawesi Selatan periode sekarang sampai yang kedepannya. Oke, baik. Jadi di sini kita tidak hanya menghadirkan pemenang, tapi juga ketua ikatan gitu ya, yang juga bisa nanti lebih detail menjelaskan terkait dengan Koko Cici Sulawesi Selatan. Nah, sebelum itu mungkin Cici Jennifer mungkin boleh disampaikan seperti apa kemarin persiapan yang dilalui, atau sebelum persiapan boleh disampaikan dulu deh, ini pertama kali memutuskan untuk ikut ajang Koko Cici, seperti apa ceritanya? Silakan. Ya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya sebelumnya. Ini pertama kali saya mengikuti ajang Koko Cici dan ajang seperti ini. Seperti pageant, ini pertama kali saya mengikuti. Oke. Persiapan saya mempersiapkan mental saya, lalu niat untuk belajar saya, lalu saya juga mempersiapkan seperti talent show untuk audisi. Oke, baik. Jadi ini pertama kali gitu ya. Tapi kalau di sekolah mungkin ikut kegiatan organisasi seperti apa?
Untuk di sekolah saya mengikuti banyak kegiatan organisasi seperti OSIS atau kepanitiaan dalam event-event gitu. Oke, baik. Jadi ini menjadi ajang yang lebih besar dan lebih menantang gitu ya untuk di ajang Koko Cici, apalagi sudah tingkat Sulawesi Selatan. Nah, kalau Koko sendiri seperti apa? Apakah ini adalah ajang pertama juga? Oh ya, ini menjadi ajang pertama saya yang bersifat begini. Dan juga persiapannya itu, kalau untuk saya itu persiapan mental juga, dan juga cara menampil lebih percaya diri. Lebih percaya diri lagi. Oke. Kemarin informasinya dapat dari mana, Kok? Oh, untuk informasinya dapat dari sekolah. Dari sekolah. Iya. Oke, baik. Jadi diinformasiin sama guru atau gimana Kak kemarin ceritanya? Disampaikan sama kepala sekolah Kepala bahwa ada sekolah. event baru, yaitu Koko Cici. Oke, baik. Nah, di sekolahnya Koko Christopher hanya Koko aja yang ikut atau ada teman yang lain juga? Ada beberapa teman yang lain, bertiga ikut. Oke, bertiga. Baik. Jadi dan puji Tuhan Koko Christopher yang terpilih gitu Ya, ya puji sebagai Tuhan. Koko Cici Puji Tuhan. Sulawesi Selatan. Nah, kemudian juga kalau Ko Jason kita boleh bertanya sedikit terkait dengan terakhir kemarin jadi pemenang di ajang di tahun 2018 gitu ya. Nah, setelah itu mungkin seperti apa berjalannya Koko Cici di Sulawesi Selatan? Kalau mau cerita sejarahnya, kemarin tuh kan terakhir angkatan saya 2018 itu saya lanjut ke tingkat nasional. Setelah balik kita ada melanjutkan di Koko Cici Sulawesi Selatan 2019. Kemudian kita mau lanjutin lagi di tahun 2020 tapi kena COVID. Iya. Makanya kita sempat vakum. Pada saat itu saya masih sebagai anggota. Kebetulan tahun kemarin 2025 saya terpilih jadi ketua ikatan, dan saya bersama teman-teman Koko Cici juga ada Kolinder juga, kita sama-sama membentuk kembali ikatan ini buat melahirkan generasi-generasi baru. Oke, Gitu. baik. Jadi memang sempat tertunda pada saat masa COVID begitu Betul. ya, dan bukan hanya Koko Cici, sebenarnya banyak event yang tertunda pada saat COVID itu, dan kemudian syukurnya puji Tuhan sekarang bisa kembali dihelat gitu ya. Nah, sejauh ini mungkin persiapan dari pelaksanaan ajang Koko Cici yang akhirnya bisa kembali terhelat kemarin berapa lama kok kalau boleh tahu? Kemarin ya, kita start itu di sekitar bulan September. Berjalan persiapan, kita cari sponsor dulu, kita cari peserta, kita cari venue, brainstorming ide dan lain-lain semuanya tuh, dan akhirnya kita eksekusi di bulan April. Berarti dia sekitar mungkin setengah tahun ya, kurang lebih ada setengah tahun Dari persiapannya. 2025 Dari berarti 2025. ya, akhirnya bisa terhelat di April 2026. 2026. Nah, kemudian apa aja tantangannya kemarin kok pada saat event ini akhirnya fix nih digelar 2026? Silakan ungkapkan keluh kesahnya. Kayaknya kalau saya ungkapkan semua ini sesinya bisa 2 jam kayaknya ini. Banyak. Kebetulan juga saya ini baru pertama kali buat menyelenggarakan acara kayak gini. Jadi banyak tantangan yang saya nggak tahu kalau ternyata menyelenggarakan sebuah pemilihan itu halangannya itu yang kecil-kecil itu ternyata berdampak besar nanti di belakangnya. Banyak dari pencarian peserta, soalnya kita kan habis setelah vakum 7 tahun itu nama Koko Cici sempat hilang. Saat kita buka lagi orang nggak tahu Koko Cici itu siapa. Iya, Kita harus perkenalan ulang, kita harus keliling ke sekolah-sekolah, keliling ke kampus-kampus, termasuk ke sekolahnya Koko Chris pun kita kemarin sempat roadshow, kita ada ke univ-univ dan SMA-SMA lain. Itu sih, terus masih banyak lah halangan-halangannya yang dilewati, cuma syukurnya sudah terlewati, sudah selesai pemilihan, lancar semuanya. Kemarin total ada berapa peserta mungkin kok yang ikut? Peserta yang ikut itu ada hampir 50, yang kemudian kita audisi, yang kita ambil itu ada 10 pasang, 20 orang. 10 Koko dan 10 Cici. Oke, 10 pasang yang untuk tampil di panggung utama gitu Betul. ya. Oke, baik. Nah, dari 50 pasang, kemarin seperti apa perasaannya Koko Christopher pada saat melihat saingan-saingannya 50 orang ini seperti apa? Pertama sih udah kayak meragukan akan masuk ke dalam finalis, tapi ternyata dilancarkan dan akhirnya bisa masuk. Oke, baik. Nah, Cici kemarin seperti apa melihat ada 50 Cici yang lain yang berpotensi juga jadi juara? Silahkan. Ya, tentunya semuanya bertalenta ya. Jadi saya harus mencari cara untuk tampil autentik. Apalagi dengan kompetisi ini yang memberikan pressure yang quite besar begitu. Oke,
baik. Nah, kemarin melihat ada banyak peserta lain, mungkin pada saat penampilan itu kan juga ada talent show. Nah, kalau Cici sendiri kemarin penampilannya apa aja? Saya menari. Menari, oke. Koko? Kalau saya main gitar. Main gitar, berarti akustik gitu ya, seperti apa? Listrik. Listrik, Jadi main oke. melodi-melodi gitu. Oke, baik. Jadi ada satu yang menari, satu yang alat musik gitu. Jadi ternyata ada banyak talent juga yang akhirnya muncul dari ajang ini. Nah, kalau Cici kemarin pada saat latihan mempersiapkan talent dan juga mempersiapkan diri untuk di ajang ini seperti apa? Untuk persiapan dirinya tentunya banyak yang harus dipersiapkan. Mental saya, lalu wawasan saya harus juga saya perluas. Tetapi untung dilancarkan, lalu saya bisa talent dan audisi dengan baik. Oke, nah ini juga kan teman-teman masih anak sekolah gitu ya. Gimana kemarin mungkin mengatur waktu untuk sekolah tetap jalan, tugas sekolah tetap dikerjakan sambil latihan dan mempersiapkan diri untuk ajang Koko Cici. Ya, untuk itu saya tetap harus saya harus tahu prioritas saya di mana. Jadi saya tetap harus membagi waktu saya dengan baik. Oke. Jika memang waktu di sekolah saya memerlukan waktu lebih lama, maka saya akan fokus kepada sekolah. Tetapi jika saya tahu bahwa pekerjaan saya di Koko Cici ini, saya harus berkontribusi dengan banyak, saya pasti akan berkontribusi dan datang. Oke, baik. Kalau Koko Christopher sendiri seperti apa? Mungkin kemarin antara mengatur waktu sekolah dan juga latihan untuk persiapan Koko Cici. Ya, kalau waktu sekolah saya tetap belajar dan mengikuti sekolah. Tapi pas saat pulang sekolah baru saya mulai latihan untuk talent saya dan untuk persiapan Koko Cici. Oke, baik. Jadi sekolah tetap jalan dan juga aktivitas latihan Koko Cici juga tetap dipermatang gitu ya. Oke, baik. Nah, pada saat penampilan kemarin mungkin seperti apa rasanya dan akhirnya wah berhasil nih menjadi pemenang. Silahkan Cici. Untuk saya sangat takut ya, saya ragu sebenarnya, saya nervous. Tapi untungnya banyak support, lalu saya juga mempersiapkan diri dengan baik sehingga bisa lancar. Oke, baik. Tapi kemarin ada prediksi tidak atau nyangka tidak bisa jadi pemenang, apalagi juara 1 gitu. Silakan Cici. Saya tidak menyangka karena ini pertama kali saya mengikuti ajang seperti ini. Baik. Nah, kalau Koko Christopher kemarin seperti apa rasanya pada saat tampil dan diumumkan jadi pemenang rupanya? Silahkan. Kemarin sih pertama dikit panik dikit ya, karena saya juga belum pernah mengikuti event-event seperti ini yang untuk kayak modeling semua itu ya. Dan pas saya diumumkan pemenang, pertama kayak ini mimpi atau nggak nyangka semua, tapi ternyata ya. Iya. Betul. Oke. Panik dikit nggak ngaruh Iya. ya. Tapi akhirnya bisa berhasil begitu menduduki posisi Koko Cici Sulawesi Selatan. Nah, Ko Jason mungkin ini kan mereka sudah terpilih menjadi perwakilan Sulawesi Selatan. Untuk ajang nasionalnya nanti sudah ada gambaran seperti apa? Sudah, untuk ajang nasional nanti kita akan laksanakan di sekitaran bulan November. Kalau tidak ada halangan atau gimana, dari Sulawesi Selatan akan diwakili sudah pastinya oleh Koko Cici Sulawesi Selatannya. Dan ya persiapkan mental aja baik-baik sih. Soalnya di situ kompetisinya bukan sesama, kalau di Sulsel kita kan bisa dibilang sama teman-teman sendiri ya. Kayak Ko Chris dengan 3 temannya gimana. Saat kita sampai di ajang nasional itu yang kompetisinya itu bersama provinsi lain. Yang terbaik dari provinsi lain melawan yang terbaik dari provinsi kita. Oke. Jadi yang dibawa adalah nama baik Sulawesi Selatan juga. Jadi harus semangat, harus lebih giat lagi persiapannya. Oke, nah ini kan masih ada beberapa bulan ke depan untuk persiapan gitu ya. Mungkin sejauh ini apa yang mungkin Koko Jason lakukan bersama dengan teman-teman di ikatan mungkin untuk melatih mereka supaya bisa menampilkan yang terbaik di ajang nasional nanti? Untuk sekarang sih kita belum terlalu push buat persiapan itu, soalnya kita lagi banyak jalanin proker. Betul. Prokernya lagi padat-padatnya, tapi kemungkinan mulai di bulan depan mereka akan mulai dibekali lagi dengan materi-materi yang mereka butuhkan untuk sampai ke sana. Persiapan mentalnya juga itu perlu, soalnya karena sistemnya itu kan pakai karantina. Dan karantinanya itu cukup panjang, kurang lebih itu 1 minggu. Jadi kita harus membekali mereka harus dipersiapkan secara mental, fisiknya pun kita ikut latihankan biar mereka nggak drop saat pemilihan di sana. Itu penting karena
kalau semua udah siap tapi fisik tidak mampu juga kan kita nggak Betul. bisa tampil gitu. Betul. Nah, oke, baik, sejauh ini tadi Koko sudah sampaikan juga terkait dengan program kerja. Nah, Cici mungkin boleh sampaikan sejauh ini berjalannya program kerja sebagai pemenang seperti apa? Silakan. Berjalannya program kerja sebagai pemenang, sebenarnya kita semua berkontribusi ya. Semua bagian dari Koko Cici Sulawesi Selatan berkontribusi dalam proker yang sama. Kita ada banyak proker sih. Untuk proker yang akan kita laksanakan dalam waktu yang dekat ini ada Koci Goes to School. Oke, itu seperti apa mungkin gambaran programnya? Jadi Koci Goes to School itu kita menghampiri atau kita mengunjungi dan memberikan edukasi kepada sekolah-sekolah yang mungkin edukasinya kurang memiliki akses, terbatas begitu. Oke, baik. Nah, untuk Koko Cici Goes to School ini kapan kira-kira Koko Christopher akan dilaksanakan? Sudah ada tanggalnya atau Untuk waktunya sih belum ada tanggal pastinya Kak, tapi diusahakan segera. segera ya, supaya kita bisa menjangkau teman-teman yang mungkin dari segi pendidikan ataupun juga latar belakang pendidikan kita masih perlu untuk bantu ataupun juga kita dukung sama-sama melalui juga Koko Cici Sulawesi Selatan. Nah, kalau program-program lainnya mungkin Koko Christopher apa aja yang mungkin menyangkut budaya, pariwisata dan juga sosial? Ya, Ada beberapa program mungkin yang akan dijalankan di periode ini? ya ada banyak program. Ya salah satunya itu untuk hari kue bulan, hari Ondone, Imlek, Oke. Cagome, dan lain sebagainya. Oke, jadi ada banyak perayaan juga yang nanti menjadi salah satu program kerja untuk disukseskan gitu ya dari Koko Cici Sulawesi Selatan. Mungkin Koko Cici akan tampil sebagai Koko Cici juga kah pada saat perayaan-perayaan tersebut? Gimana, Ko Jason? Ya, kalau buat perayaan-perayaan tersebut kayak kemarin sebelum ini kan ada Cap Gome di Jalan Sulawesi. Itu sepasang dari Koko Cici Sulawesi Selatan turun buat mendampingi pejabat-pejabat menghadiri acara gitu. Jadi sudah pastinya mereka akan menghadiri acara-acara festival seperti itu. Kan itu memang bagian dari prokernya kita. Oke, baik. Nah, sejauh ini untuk mendampingi program kerja yang akan dilaksanakan dari Koko Cici sendiri, seperti apa kok yang mungkin program kerja sosialnya yang terdekat pada saat ini yang akan dilakukan? Barusan minggu lalu kita sosial tuh kita ada ke Panti Jompo. Yang terdekat itu kita besok ada kolaborasi dengan komunitas lain untuk bagi-bagi kacamata baca buat lansia-lansia yang mungkin nggak tahu kalau mungkin dia matanya rabun atau gimana, jadi kita membantu untuk membagi, kita berdonasi ke mereka. Untuk yang terdekat itu sih karena sosialnya kita tuh akan berjalan terus, itu akan jadi rutinitas, kita akan baksos, kita akan bagi-bagi keperluan-keperluan ke sembako-sembako seperti itu, tapi itu akan dijadwalkan sesuai dengan agenda-agenda yang lainnya. Oke, baik. Nah, pada saat perhelatan dari Koko Cici ini sendiri, mungkin seperti apa support dari pihak pemerintah, baik itu dinas pariwisata dan lain sebagainya, karena ini kan juga salah satu bagian dari pariwisata Sulawesi Selatan. Betul. Untuk saat ini kita hanya berjalan itu dengan backingan support dari PSMTI. Memang dari kita Koko Cici Sulawesi Selatan dengan keterbatasan tenaganya kita belum sempat untuk nge-reach out ke pemerintahan. Mungkin dengan berjalan suksesnya tahun ini kita bisa nge-reach out lagi untuk dapat support dari pemerintahan, terutama di dinas pariwisata. Karena sekarang juga kita sudah cukup luas, ada support dari Tribun juga, kita bisa memperluas koneksi lagi, Koko Cici bisa menjadi ikon juga dari Sulawesi Selatan. Ya, baik. Jadi menjadi salah satu daya tarik wisata juga ya, karena tentunya festival yang digelar di Sulawesi Selatan itu salah satu festival yang cukup besar juga di Indonesia Timur terkait dengan perayaan hari-hari besar masyarakat Tionghoa sendiri. Nah, kemudian untuk ajang nasionalnya nanti, Koko Jason yang akan mengantarkan mereka ke sana seperti apa? Ya, saya akan mendampingi mereka ke sana, tapi selama masa karantina mereka akan berjalan sendiri. Berjalan sendiri. Karena aturannya dari Koko Cici Indonesia, kita dari kan saya sebagai ketua di sini tidak boleh ikut dalam karantinanya, karena nanti orang bilang ada KKN, intervensi. Jadi cukup panitia saja mengkarantina.
saya mengantarkan dan melihat hasil akhirnya saat di panggung nanti seperti apa. Oke, baik. Koko Christopher, seperti apa rasanya ataupun juga persiapan dirinya deh untuk menuju ajang nasional? Silakan. Yang pertama-pertama itu saya harus lebih belajar cara bicara dan juga mental harus dipersiapkan dan juga kepercayaan diri Oke. harus baik. lebih menunjukkannya. Baik. Jadi mungkin public speaking, Ya, kemudian public juga speaking. percaya Iya, diri betul. dan juga seperti apa nervous dan lain sebagainya Iya. itu harus juga diatasi gitu Betul. ya. Apalagi nih ajang yang lebih besar lagi nasional, penontonnya juga se-Indonesia. Jadi nervousnya akan tambah banyak lagi gitu. Nah, Cici seperti apa persiapannya untuk ke ajang nasional? Untuk persiapan saya, persiapkan mental sih, karena tentunya jika ke ajang nasional Iya. sangat berbeda dengan ajang daerah begitu. Jadi saya juga harus mempersiapkan niat saya untuk belajar dan siap untuk menghadapi masukan. Lalu saya juga harus siap dan mempertambah wawasan saya. Oke, baik, menambah wawasan karena nanti mungkin akan ada pertanyaan yang muncul gitu ya, dan juga akan ada hal yang perlu kalian hadapi dan jawab pada saat di ajang nasional yang tentunya lebih bergengsi lagi dibanding dengan ajang di tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sejauh ini Cici mungkin tadi untuk menambah wawasan mungkin apa hal-hal yang dilakukan, mungkin menonton podcast kah ataupun belajar ataupun membaca banyak jurnal dan artikel seperti apa? Kalau saya akan menonton Koko Cici Indonesia yang lalu. Jadi saya akan belajar dari event tersebut. Lalu saya juga akan mungkin nonton podcast juga supaya saya lebih tahu untuk public speaking, untuk komunikasi bagaimana dengan lebih baik. Oke, baik. Kalau Christopher seperti apa mungkin untuk mempersiapkan public speaking dan juga bagaimana melatih kepercayaan diri, apa yang dilakukan? Kalau saya mungkin sama dia menonton Coach Indonesia yang lalu-lalu Iya. dan mungkin mempelajari bagaimana cara kerjanya Oke, dan lain-lain. baik. Jadi melihat pengalaman dari kakak-kakak yang Iya. kemarin gitu ya, mungkin Betul. seperti apa pada saat di atas panggung dan lain sebagainya, itu bisa menjadi tambahan wawasan bagi Iya, teman-teman untuk menghadapi gambaran kecilnya seperti ini loh. Tapi nanti akan beda tentunya rasanya pada saat teman-teman yang ada di panggung gitu. Jadi persiapkan diri dengan baik dan juga semoga nanti membawa pulang hasil terbaik untuk Amin. Sulawesi Selatan. Nah, kemudian Coach Jason mungkin untuk pemantapan mereka latihan sebelum berangkat karantina mungkin akan dijadwalkan kapan? Kita start di bulan depan. Bulan depan. Itu yang pastinya memang betul yang Ko Chris ngomong tadi, paling penting itu public speaking ya. Iya, iya. Jadi memang kita ada kenal-kenalan yang memang punya keahlian di bidang public speaking. Kita akan perbantukan ke Koko Cici biar mereka sampai di nasional itu bisa public speakingnya lebih bagus lagi. Ada kelas catwalk. Oke. Terus kita pastinya yang paling penting juga itu persiapan fisiknya. Karena memang dari kejadian waktu angkatan saya banyak dari Koko Cici itu yang tumbang. Bahasanya tumbang lah. Di tengah jalan tiba-tiba sakit atau gimana, kita nggak mau hal itu terjadi. Jadi fisik, mental, wawasan kita juga pasti, kita kan under PSMTI. PSMTI itu banyak senior-senior yang memang punya ilmu lah di bidang kebudayaan Tionghoa, jadi mereka akan bantu kita juga untuk menambah wawasan-wawasan Tionghoa, Iya. termasuk juga pariwisata-pariwisata yang ada di Indonesia dan Sulsel gitu. Oke, baik. Jadi persiapannya memang perlu juga dimatangkan dan Betul. tentunya berkolaborasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya Bidang gitu, public masing-masing. speaking, kemudian juga pageant dan lain sebagainya itu kita harus memanggil orang-orang yang expert supaya teman-teman bisa punya pengalaman yang lebih baik lagi untuk tampil di depan umum, terutama membawa nama besar Sulawesi Selatan. Oke. Mungkin Koko, apa harapannya untuk seluruh peserta ataupun juga teman-teman Koko Cici, terutama kepada pemenang yang nanti akan membawa nama Sulawesi Selatan di ajang nasional? Silakan Ko Jason. Oke, kalau untuk pemenang Ko Chris dan Ci Jenny, semangat, nggak usah takut, jangan malu bertanya. Kita di sini senior pasti bantu kalian, tidak mungkin enggak. Yang penting kalian mau belajar, kalian mau berkontribusi, kita pasti dengan senang hati mau bantu kalian. Oke. Dan untuk generasi-generasi muda yang lainnya, ayolah kita sama-sama kita bangun generasi baru ini. Zaman sekarang ini anak muda banyak yang individualisme ya.
Makanya kemarin saat pembuatan Koko Cici Sulawesi Selatan itu ada sedikit permasalahan karena banyak dari generasi muda sekarang itu yang tidak suka sama komunitas seperti ini. Ayo dicoba hal-hal barunya, nggak apa-apa, coba gagal pun nggak apa-apa, yang penting harus coba dulu. Itu. Oke, baik. Nah, terakhir kita mau minta salam Koko Cici ya kali ya dari pemenang, boleh ditampilkan sekalian di sini dan juga memberikan salam penutup bagi seluruh Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari segmen 1 tadi sampai segmen sekarang ini. Silakan Koko Cici untuk salam penutup dari Koko Cici. Boleh mungkin di depan. He. He. Xie. Oke, baik. Xie. Terima kasih. Boleh silakan duduk kembali. Dan itu menjadi salam penutup dari Koko Cici gitu ya. Itu juga nanti akan ditampilkan. Oh, begitu? pastilah Tentu. standarisasi salamnya itu satu Indonesia sama. Oke, baik. Jadi kita nantikan program-program kerja dan juga kita nantikan seperti apa nanti ajang nasionalnya ya. Semoga mendapat hasil yang terbaik, membawa nama Sulawesi Selatan juga di kancah nasional, membawa pulang hasil yang terbaik juga untuk Sulawesi Selatan. Semangat dan selamat untuk para Koko Cici Sulawesi Selatan yang sudah terpilih. Semoga nanti kita mendengar kabar-kabar baik selanjutnya. Untuk itu terima kasih juga Ko Jason sudah membawa rekan-rekannya semua ke sini ya. Terima kasih juga sama Tribun sudah mau terima kita loh. Hari Thank ini. you. Baik, terima kasih dan juga semangat terus untuk Koko Cici dan juga salam untuk teman-teman di Ikatan Koko Cici Sulawesi Selatan. Oke, baik, terima kasih tentunya Tribuners sudah menyaksikan program kita dari segmen pertama tadi sampai segmen kali ini. Jangan lupa juga tentunya saksikan beragam program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh Koko Cici dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Xie. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.